Pemirsa, Anda kembali bersama kami di Prime Time News dan saya juga masih bersama dengan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Bapak Zulkifli Hasan. Pak Zul, kalau kita tadi di segmen sebelumnya membahas soal El Nino, dampak alam dan seterusnya dampak global lah ya sebetulnya dirasakan tidak hanya oleh Indonesia sebetulnya. Nah, tetapi muncul juga sebuah pertanyaan di masyarakat bahwa menduga ini jangan-jangan harga beras naik karena ada oknum yang bermain. Bagaimana Pak Zulhas menjawab kekhawatiran masyarakat? Ya namanya pedagang kan ingin cari untung, cari walaupun saya sudah ingatkan jangan main-main di soal beras. Kita ada Satgas, ya. Satgas ini bisa keras gitu, apalagi soal menyangkut itu orang banyak. Jadi ada main 1-2 itu pasti ada, ya. Nah, oleh karena itu selalu kami ingatkan bahwa ini makanan pokok seluruh Indonesia, jangan coba-coba ya, nanti Satgas bisa turun. Kalau Satgas turun langsung kita bisa police land gitu. Dan bisa ditingkatkan jadi pidana. Jadi ada itu ya, yang terus kita kerahkan Satgas agar bisa monitoring dengan baik. Nah, juga Presiden sudah perintah. Saya hampir tiap hari, Reno. Kemarin saya di Papua ya menyampaikan beras yang 10 kilo. Kemudian juga saya mengadakan operasi pasar beras 5 kilo dengan harga yang murah. Dari situ saya ke Sumba Barat juga menyampaikan beras yang 10 kilo, juga menyampaikan beras yang 5 kilo dengan harga yang rata-rata 11.000 sekilonya. Itu. Habis dari situ saya ke mana lagi tuh? Ke Makassar. Dari Makassar kemarin ke Lampung. Sama beras juga. Tiap hari bagi beras. Jadi stok kita cukup gitu. Oke. Ketika tadi Bapak mengakui bahwa memang ada 1-2 yang bermain ini, kerja lapangan untuk mendeteksi, oh ini ada yang bermain, oh ini bermain di sini, ini bermain begini caranya. Itu bagaimana? Oh, Satgas kita ada. Oh, Satgas itu tahu semua. Jadi kalau ada yang nimbun minyak atau nimbun beras, 1 hari langsung tahu. Karena kan Satgas ini kan polisi sama jaksa. Betul. Nah, itu tahu semua itu. Ini gudang beras di mana, gudang minyak di mana, siapa yang jualan banyak, udah tahu semua sudah. Pokoknya kerja sebentar, kalau ada yang nimbun 2 hari, seminggu udah ketahuan. Dan itu kalau ketahuan tadi itu apakah muaranya hanya ke, kalau ditarik ke ujung ya, ini apakah muaranya hanya ke pihak-pihak buletnya di situ aja atau ini ternyata terpisah sebetulnya? Iya, biasanya kan pedagang-pedagang besar ya. Oke. Baik. Atau rantainya kepanjangan. Oleh karena itu Presiden memerintah kepada seluruh kementerian, termasuk kita minta Bupati, Wali Kota, Gubernur, ya juga Bappenas, Bulog yang di daerah-daerah agar cepat melayani rakyat. Nah, jangan sampai tadi berputar-putar. Kalau berputar-putar itu harga itu kesini lagi kesini, ke rakyatnya mahal juga gitu. Jadi dari Bulog langsung. Dari Bappenas langsung. Kalau nanti ada harga dari Bulog, dari Bappenas muter lagi akan jadi mahal juga. Gitu. Betul, karena banyak pos yang banyak tangan. Nah, itu menjaganya berarti tidak bisa hanya Kemendak tidak hanya bisa bekerja sendiri, butuh support juga dari Pemda ya. Udah mungkin. Pemda, Bupati, Gubernur, Bulog, Bappenas, tentu Satgas, juga pengawasan masyarakat. Oleh karena itu Presiden pun hampir tiap hari ke pasar, ngecek. Ini berapa? Waduh, ini luar biasa ini. Dipelototin ya Pak ya? Pelototin, ya. Bapak Presiden hampir tiap hari ke pasar. Gimana kita nggak sampai paruh begini? Ngecek juga lah. Malu dong. Mau Presiden tiap hari, masa Mendaknya enggak gitu. Baik. Tetapi kalau kita berbicara soal mekanisme tadi distribusi beras, tadi harus dari Bulog langsung, dari Bappenas langsung. Itu pengawasannya, monitoringnya bagaimana ya Pak? Ya itu Satgas. Tentu dari Bulog sendiri ada, Bappenas sendiri ada, pemerintah sendiri ada. Juga kalau ada yang nakal Satgas kan. Kalau Satgas itu kan langsung langkah hukum. Ya. Kalau sampai saat ini ada, ketika ada yang bermain nakal begitu, ada yang ditindak secara pidana atau cukup administrasi saja Pak? Ya, pertama tentu diberitahu dulu. Kan ini harus ada semangat yang sama. Ya. Bulog-bulog di kabupaten, di provinsi, Bappenas, semua kita dimanapun harus semangatnya sama. Jangan sampai di kabupatennya lambat, di provinsinya lambat. Pak Buas sudah lari, Pak Arief sudah lari, Presiden tiap hari ke pasar. Tapi jangan sampai ini daerahnya lambat gitu aja. Baik. Pak Zulhas, ini saya mendapat data juga
sampai dengan bulan Juni 2023 kemarin ya, ini yang baik di beras premium ataupun beras medium yang termahal, itu provinsi yang menempati urutan pertama adalah Kalimantan Selatan, Pak, semuanya. Bapak mendengar suara atau mendapat kabar kenapa kok provinsi itu mengalami harga yang paling tinggi untuk beras premium maupun beras medium? Ya kalau Kalimantan Selatan kan memang ekonominya lebih tinggi kan. Sana kan pusatnya batu bara, jadi bukan daerah pertanian gitu. Kalau Jawa, Lampung ya sawahnya banyak gitu. Jadi mungkin perlu transportasi, perlu apa, dan memang harga di sana kan seperti di Timika lebih tinggi kan. Nah. Oke, berarti karena memang biaya yang di sana transport, iya itu. Iya. Baik. Untuk langkah-langkah ke depan Pak, supaya bisa lebih menekan, karena ini kan kalau saya lihat angkanya masih terus bergerak ini. Sudah stuck? Berhenti, bahkan di beberapa tempat ada yang turun. Berapa angka yang terakhir Bapak dengar? Sekarang saya turun itu rata-rata sudah turun sampai 100, 200, 300, ada yang 500 rupiah. Tapi naik nggak ada lagi. Itu yang untuk beras medium ya? Semua lah. Beras medium? Naik lagi nggak ada lagi. Yang ada sekarang berhenti, bahkan ada yang turun sedikit. Oke. Itu di mana? Merata di semua Hampir semuanya. Hampir di semua wilayah? Iya. Baik, berarti ini sebuah kabar yang membahagiakan ya untuk masyarakat Indonesia, untuk mak-mak yang biasa belanja ya, Pak Zulhas ya. Ini kerja Pak Zulhas keliling. Bahkan beberapa bahan pokok terlalu murah. Oh gitu? Saya ngecek telur itu 25.000. Kalau 25.000 tuh petelur tuh bangkrut dia. Iya, jangan semua memurah gitu. Murah itu pemerintah ngatur. Kalau terlalu murah ya nanti petaninya bangkrut. Peternak telur bangkrut, peternak ayam tutup kan gitu. Nah, menjembataninya itu susah nggak sih Pak? Itu kita tentukan gitu. Misalnya bawa cabai. Ya. Nah, cabai kemarin 17.000 ya, petaninya bangkrut no. Karena cabai itu harus 30.000, 40.000 baru bisa untung. Bawang tuh 40.000. Kalau bawangnya 20.000, itu petani bangkrut semua itu. Tanahnya bisa digadek, disita bank. Oke. Telur itu harus 28.000, 25.000. Kalau 26 rugi. Ayam itu harus 38, 37. Ya. Sekarang 35, 34 rugi itu. Oke. Gitu. Berarti memang harus ada mekanisme yang diatur. Nah, itu makanya pemerintah tugasnya kan menstabilkan suplai and demand itu diatur. Iya. Win-win solution ya. Iya. Petani tidak rugi, masyarakat juga tidak tercekik. Jangan begitu terlalu murah juga. Kalau terlalu murah kan persaingan bebas, jual-jual tutup semua. Akhirnya nanti barang nggak ada, mahal lagi gitu kan. Banjir turun lagi gitu. Ya. Baik. Soal operasi pasar tadi sudah disinggung oleh Pak Zulkifli Hasan di awal perbincangan ini. Saya mau dalami soal hal ini, Pak Zulkifli, seberapa signifikan kemudian operasi pasar ini kemudian berdampak pada harga-harga bahan terkini. Tapi di segmen berikutnya nanti juga saya akan minta pendapat atau himbauan Pak Zulkifli untuk masyarakat secara umum. Tapi di segmen berikutnya ya. Pak, pemirsa tetap bersama kami di Prime Time News. Kami akan kembali sesaat lagi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.